Selamat datang di channel Spiritual Journey pada program Praditas Talk and Talk. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan juga istimewa, yaitu tentang hubungan antara spiritualitas dan seksualitas. Dalam video ini akan ditunjukkan suatu keterkaitan yang indah antara seksualitas dan spiritualitas. Semoga pembahasan dalam video ini dapat bermanfaat dan mengedukasi kita semua. Selamat menikmati dan jangan ragu untuk menyampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Spiritualitas dan seksualitas adalah dua aspek mendasar dari keberadaan manusia yang sering dianggap sebagai pengalaman yang berbeda. Namun terdapat hubungan yang mendalam dan rumit antara kedua aspek kehidupan itu. Video ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan rumit antara spiritualitas dan seksualitas, menyoroti bagaimana keduanya bersinggungan, saling mempengaruhi dan berkontribusi terhadap kesejahteraan dan pemahaman kita secara keseluruhan tentang pengalaman manusiawi. Spiritualitas adalah konsep yang luas dan beragam yang mencakup rasa keterhubungan seseorang dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Hal ini seringkali melibatkan pencarian makna dan tujuan hidup, pencarian transendensi dan rasa kedamaian batin. Spiritualitas dapat diekspresikan melalui keyakinan agama, meditasi, mindfulness, atau praktek lain yang menumbuhkan pemahaman lebih dalam tentang diri dan alam semesta. Seksualitas mengacu pada hasrat, orientasi, perilaku, dan identitas seksual seseorang. Ini mencakup berbagai pengalaman termasuk ketertarikan seksual, cinta romantis, orientasi seksual, dan aktivitas seksual. Seksualitas adalah aspek mendasar dari sifat manusia yang mempengaruhi hubungan, identitas, dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Banyak tradisi agama dan spiritual memiliki kode moral dan nilai-nilai khusus yang memandu ekspresi seksualitas. Misalnya agama Kristen yang menganjurkan pantang sebelum menikah dan kesetiaan dalam pernikahan. Sedangkan agama Buddha menganjurkan kewaspadaan dalam aktivitas seksual dan menghindari untuk menyakiti orang lain. Kerangka moral ini dapat secara signifikan mempengaruhi pendekatan seseorang terhadap seksualitas dan hubungannya. Eksplorasi spiritualitas seseorang dapat membawa pada pemahaman yang lebih mendalam tentang diri sendiri, termasuk hasrat dan preferensi seksualnya. Menerima seksualitas seseorang dapat menjadi bagian integral dari perjalanan spiritualitas karena melibatkan penerimaan diri dan cinta diri. Proses menyelaraskan keyakinan spiritual seseorang dengan identitas seksualnya dapat menjadi pengalaman yang kuat dan transformatif. Beberapa tradisi spiritual seperti Tantra memandang seksualitas sebagai praktek sakral dan spiritual. Tantra mendorong integrasi energi seksual dengan kesadaran spiritual, menekankan potensi pertumbuhan spiritual yang mendalam melalui pengalaman seksual. Perspektif ini menunjukkan bahwa seksualitas dapat menjadi sarana untuk terhubung dengan Tuhan dan mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Aliran Tantra, khususnya Tantra Jalan Kiri, memandang seksualitas dan spiritualitas sebagai dua aspek pengalaman manusia yang dapat dihubungkan dalam berbagai cara. Antara lain adalah yang pertama, komplementer. Dikatakan bahwa seksualitas dan spiritualitas bukan saja tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi, saling bergantung, dan tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, spiritual intimasi atau keintiman rohani. Keintiman spiritual adalah hubungan antara dua orang berdasarkan sistem kepercayaannya. Yang ketiga adalah transcendental mindfulness. Beberapa perspektif spiritual kuno, termasuk Tantra, memandang semua pengalaman termasuk seks sebagai sumber kesadaran transendental atau kesadaran murni. Yang keempat,
pengalaman integral. Spiritualitas dan seksualitas merupakan bagian integral dari pengalaman manusia. Dikotomi seksualitas dan spiritualitas. Spiritualitas adalah hubungan kita dengan roh kita, dengan aspek non-fisik dari kita. Kita menumbuhkan spiritualitas kita untuk tumbuh sebagai makhluk abadi, sebagai kekuatan hidup yang melampaui bidang fisik. Spiritualitas memberi kita tujuan bagi kehidupan kita sebagai manusia. Sementara seksualitas adalah hubungan kita dengan tubuh kita, dengan kesenangan, dengan sensualitas kita, dan dengan aktivitas seks. Semua manifestasi hidup dalam tubuh fisik manusia mengalami kemanusiaan kita secara maksimal, hubungan yang paling intim dan inti. Seksualitas adalah spiritualitas kita dalam bentuk fisik. Secara keseluruhan, masalahnya adalah seringkali orang-orang menempatkan hal-hal rohani dan jasmani bertentangan satu sama lain, padahal keduanya sebenarnya adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Beberapa agama menganggap seks pranikah dan di luar nikah sebagai hal yang tabu dan penuh dosa. Sementara agama lain mengutuk hubungan sesama jenis dan menilai hubungan sesama jenis sebagai hal yang tidak bermoral. Merangkul tubuh fisik dan seksualitas. Untuk orang-orang biasa yang tidak terlatih hidup selibat seperti para biarawan atau biksu, usaha untuk melampaui seksualitas atau aspek fisik tidak membuat seseorang itu menjadi lebih spiritual. Itu membuat Anda tidak berhubungan dengan kemanusiaan Anda. Yang terjadi justru sebaliknya. Jika Anda terhubung dengan kuat dan merangkul tubuh fisik dan seksualitas Anda hidup sepenuhnya dalam kemanusiaan Anda dan itu sama spiritualnya. Seks Tantra, sebuah praktek yang berakar pada tradisi Hindu dan Buddha kuno, seringkali menekankan hubungan antara spiritualitas dan seksualitas. Dalam bidang ajaran Tantra, seks dipandang sebagai pintu gerbang potensial menuju peningkatan kesadaran seksual dan pencerahan spiritual. Di sini, kesenangan diri tidak dilihat sebagai tindakan fisik belaka, tetapi sebagai kesempatan untuk mengeksplorasi diri dan penerimaan diri. Seksualitas dibandingkan dengan spiritualitas bagaimana materi dibandingkan dengan non-materi. Seksualitas berhubungan dengan spiritualitas sama seperti sensasi berhubungan dengan pemikiran yang lebih tinggi. Sebagaimana kesenangan berhubungan dengan kegembiraan. Seksualitas berhubungan dengan spiritualitas sama halnya dengan erotisme, dengan tujuan. Seksualitas berhubungan dengan spiritualitas bagaimana kreativitas berhubungan dengan keilahian. Praktek mindfulness yang berakal pada spiritualitas dapat meningkatkan kualitas pengalaman seksual. Seksualitas yang penuh kesadaran melibatkan kehadiran penuh pada momen selama hubungan seksual. Berhubungan secara mendalam dengan pasangan dan mengalami kesenangan tanpa menghakimi atau mengalihkan perhatian. Pendekatan terhadap seksualitas ini sejalan dengan banyak ajaran spiritual yang menekankan pentingnya kehadiran dan keterlibatan penuh dalam semua aspek kehidupan kita. Seksualitas sebagai proses penciptaan. Kita dilahirkan dari suatu proses penciptaan paling intens yang bisa dibayangkan. Dua sel kecil bertabrakan dan menyatu untuk menghasilkan manusia yang benar-benar baru. Bisa dikatakan suatu proses yang ajaib. Namun kita menerima begitu saja bahwa kita berasal dari kekuatan kreatif yang sangat kuat, yang berkomitmen pada kehidupan baru dan kita tidak lagi melihatnya. Jadi kita tidak dimaksudkan untuk melampaui seksualitas kita, tetapi dimaksudkan untuk mengalaminya secara mendalam. Kita tidak dimaksudkan untuk menolak seksualitas kita, namun untuk mengakuinya. Seksualitas kita adalah alat untuk evolusi kita dan kekuatan erotis adalah energi yang kita gunakan untuk mendorongnya. Mengakui dan mengenal erotisme kita sendiri artinya kita tidak lagi menyangkalnya, menekannya atau menyalahgunakannya.
Belajar melatih seksualitas yang diberdayakan berarti memperkuat otot spiritualitas kita. Bukankah kita diciptakan untuk terhubung dengan orang lain dan dengan lingkungan kita, untuk menciptakan sesuatu dan untuk berkembang? Seksualitas membantu kita dalam ketiga hal tersebut. Dengan banyaknya orang yang berevolusi secara seksual, kita dapat mengubah segala sesuatu yang salah tentang dunia ini dan menghidupkan serta meningkatkan segala sesuatu yang benar. Seksualitas dalam pemahaman agama Hindu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan seksualitas dengan spiritualitas yang terdapat di beberapa kitab suci agama-agama, terutama agama Hindu, yang menggambarkan laku seksual sebagai jalan spiritual. Umumnya, para ahli menghubungkan adanya hubungan sangat intim antara Tuhan dan manusia. Apa yang dikatakan agama Hindu tentang seks dan spiritualitas? Kepercayaan umum masyarakat Hindu adalah bahwa orang yang spiritual harus menjauhkan diri dari seks dan mempraktekkan selibat atau brahmacharya. Memang benar, ini adalah ajaran yang terkenal dan perilaku normal yang diharapkan dari umat Hindu yang mempraktekkan spiritualitas untuk perdamaian, penyucian diri, dan pembebasan. Menurut pemahaman Hindu, setiap makhluk hidup hanya terlibat dalam mengajukan pertanyaan dan berupaya mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Ada 4 pertanyaan mendasar bagi mereka. Di mana makanan, di mana tidur, di mana kehidupan seks, dan di mana keamanan dan tempat berlindung. Namun ada satu hal yang khas dicari dan diperjuangkan oleh manusia, yaitu moksa atau pembebasan jiwa. Jadi dalam pemahaman Hindu, misi utama manusia di dunia ini adalah pencarian melalui suatu perjalanan spiritual, bagaimana dia bisa membantu jiwanya untuk melampaui tubuh atau yang dikenal sebagai moksa atau pembebasan jiwa. Pemahaman Hindu mengakui bahwa setiap makhluk hidup mencari rasa aman dalam bentuk yang sesuai dengan dirinya. Berbeda dengan binatang, kerinduan dan perjuangan demi kekayaan, kekuasaan, dan ketenaran bagi umat manusia tidak ada habisnya. Semua makhluk mencari kesenangan dan kenikmatan melalui alat indera, apapun yang tersedia bagi mereka. Namun pengejaran manusia akan kesenangan lebih kompleks. Setiap manusia hidup di dunianya yang pribadi, yang subjektif, di mana seseorang mencari objek sebagai hal yang diinginkan. Manusia harus menikmati kenikmatan indera dalam batas-batas hukum moral. Jadi melakukan hubungan seks tidak hanya untuk mencapai kenikmatan organ indera, tetapi untuk memenuhi dharmanya, untuk menjalani kehidupan perkawinan dengan jujur, menjaga hubungan harmonis dengan keluarga dan masyarakat tentunya. Di sini pernikahan merupakan sakramen bagi umat manusia. Selama manusia menyadari fungsi seksualnya sesuai dengan kode etik dan moral yang telah ditentukan, ia memelihara kedamaian dalam dirinya, mendatangkan kegembiraan dan kebahagiaan dalam keluarga, serta menciptakan ketentraman dan kesejahteraan dalam masyarakat. Kita harus menetapkan kode etik yang tepat untuk memastikan bahwa seks tidak mengarah pada kekacauan, amoralitas, dan degradasi. Namun dalam spiritualitas Hindu, penekanannya lebih kuat pada pengendalian diri dibandingkan seks. Pengendalian diri terhadap hasrat seksual merupakan aspek penting dari tujuan yang lebih luas untuk memperoleh kendali atas pikiran dan tubuh. Tujuan dari pengendalian tersebut bukan karena seks itu berdosa, tetapi karena akan menyebabkan transformasi energi seksual menjadi energi spiritual atau tapas terganggu. Dengan tidak mengendalikannya, seseorang akan menunda kemajuannya. Selain membuka diri terhadap kemungkinan terhadap kehancuran spiritualnya. Oleh karena itu, agama Hindu menegaskan bahwa umatnya harus mengejar pencerahan spiritual sebagai tujuan akhir. Karena kalau tidak, hidup hanya menjadi seperti hewan ternak yang dimuliakan. Jalur spiritual, baik yoga, tantra, atau wahyu seksual Dao,
memiliki potensi untuk mengubah seks menjadi upaya spiritual yang lebih tinggi dengan menghubungkan tubuh, pikiran, dan jiwa. Seksualitas dalam pemahaman Daoism. Tradisi Timur Hinduisme dan Taoisme telah menunjukkan bahwa penyaluran energi seksual dapat digunakan untuk kebangkitan spiritual. Daoisme tidak memandang dunia dari sudut pandang antroposentris, juga tidak memandang seks dari sudut pandang tersebut. Manusia adalah makhluk seksual, namun seksualitasnya hanyalah bagian dari seksualitas alam yang lebih luas. Metafora paling terkenal untuk seksualitas manusia dalam bahasa Cina adalah hujan dan embun, mengungkapkan gagasan antropomorfik ini. Seks terjadi di dunia seks. Menurut Daoism, seks tidak terbatas pada manusia saja, namun melampaui bidang biologis. Segala sesuatu antara langit dan bumi berpartisipasi dalam proses pertumbuhan dan pembusukan. Tidak hanya manusia, hewan, dan tumbuhan, tetapi juga benda-benda anorganik, seperti musim, cuaca, dan batu. Singkatnya, dari perspektif ini, segala sesuatu menjadi, berubah, atau diproduksi. Siklus 5 elemen menggambarkan siklus kosmik reproduksi atau siklus universal kelahiran. Jadi seksualitas manusia pada dasarnya berbeda dengan seksualitas alami. Itu bebas nilai, tidak baik dan tidak jahat. Juga tidak lebih baik daripada perkawinan binatang. Itu hanya melahirkan kehidupan baru. Tidak ada dosa atau kekotoran dalam seksualitas manusia. Dalam pandangan Tao Te Ching, seksualitas manusia bukanlah sesuatu yang manusiawi, karena bersifat alamiah. Dalam pemahaman tradisi Dao, praktek seksual dirancang untuk menyelaraskan yin dan yang, atau aspek feminim dan maskulin. Sementara di India dan Tibet, kita menemukan sejumlah besar material dari tradisi Tantra yang diekspresikan baik dalam agama Hindu maupun Buddha. Di sini penekanannya bukan pada membawa yin dan yang ke dalam keselarasan, namun pada penggunaan energi seksual dan kegembiraan yang dihasilkan di daerah panggul untuk meningkatkan energi psikis melalui cakra sampai ke puncak kepala, di mana seseorang masuk ke dalam kesatuan dengan alam semesta. Seksualitas dalam pemahaman Kristen. Sejak awal kemunculannya, kekristenan menggambarkan seks sebagai sesuatu yang berbahaya dan anti-spiritual. Dalam hal ini, kekristenan dipengaruhi oleh unsur-unsur antiseksual dari tradisi Yahudi maupun tradisi Yunani. Tulisan-tulisan Yahudi menunjukkan dua pandangan yang bertentangan tentang seksualitas. Pada satu sisi, dorongan seksual dipandang sebagai dorongan yang baik karena mendukung perintah ilahi kepada umat Yahudi untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Namun di sisi lain, dorongan seksual dapat menyebabkan segala macam konsekuensi yang tidak diinginkan dan perilaku lain yang didefinisikan oleh umat Yahudi sebagai dosa. Dalam kaitannya dengan seksualitas, agama Kristen mewarisi dari Yudaisme perasaan erotis akan hubungan antara Allah dengan umatnya atau Kristus dan gereja, meskipun dengan sentuhan patriarki. Namun hal ini juga menyerap banyak pemikiran Yunani yang menimbulkan kecurigaan terhadap materi dan proses tubuh dan menghargai kesucian dibandingkan ekspresi seksual. Yudaisme, Kristen, dan Islam semuanya menganjurkan pernikahan dan masing-masing memiliki tradisi mistik yang menggunakan simbolisme erotis. Namun dapat dikatakan bahwa mereka semua memiliki bias patriarki. Ada juga kemungkinan pengaruh dari pemikiran atau karya Plato, misalnya Republik, yang berpendapat bahwa satu-satunya cara jiwa dapat memperoleh kebebasan dari kekacauan kesenangan sementara seperti seks adalah dengan mengarahkan hasratnya ke hal-hal yang lebih tinggi, seperti keindahan dan kebenaran.
Gerakan Stoik juga mendorong pemahaman apatheia, kebebasan dari tergerak oleh hasrat apapun. Meskipun ada aliran lain seperti budaya Helenistik yang lebih mengafirmasi eros, orang-orang Kristen mula-mula membangun dan memperluas unsur-unsur yang cenderung lebih antiseksual. Beberapa pemikir Kristen modern menunjukkan bahwa spiritualitas dan seksualitas manusia berjumpa dalam suatu titik temu, yaitu eros yang sesungguhnya digerakkan dan dijiwai oleh Roh Kudus sebagai manifestasi dari eros ilahi atau hasrat Allah. Bahwa eros mempunyai tempat dalam seksualitas maupun spiritualitas seseorang, sehingga eros pun menjadi titik jumpa keduanya. Pandangan tersebut merupakan sebuah proposal untuk menghidupi spiritualitas sekaligus merayakan seksualitas dalam kehidupan sehari-hari, termasuk merayakan keberagaman seksualitas manusia. Dalam ungkapan yang lebih puitis dikatakan bahwa tubuh kita berbicara dalam bahasa yang lugas. Seksualitas adalah sebuah himne jiwa yang rindu untuk menyatu, yang dilantunkan dalam bahasa tubuh. Dengan membenamkan diri sepenuhnya pada momen saat ini dan merangkul hubungan mendalam antara tubuh dan jiwa kita dapat menemukan pintu gerbang menuju tingkat keintiman, kebahagiaan, dan realisasi diri yang lebih dalam.